wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini memasuki perkuliahan minggu ke-14 22 Desember 2021 yang artinya pertemuan sekali lagi kita sudah menyelesaikan materi pada semester ini dan siap-siap untuk mengikuti ujian akhir semester di bulan Januari ya. Saya mohon semuanya mempersiapkan diri baik untuk mempelajari materi yang sudah diberikan dan persyaratan-persyaratannya ya, agar kuliah dalam satu semester ini tidak sia-sia. Oke. Hari ini saya akan membagikan materi mengenai kapital selekta organisasi dan teori organisasi. Oke. Mengenai pengertian sistem sosial. Pengertian sistem menurut Tatang M. Tamri, sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem yang mempunyai arti sebagai berikut. Suatu hubungan yang tersusun atas sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung antara satuan-satuan atau komponen-komponen secara teratur. Sosial dalam arti masyarakat atau kemasyarakatan berarti segala sesuatu yang bertalian dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Asumsi dasar dari konsep sistem sosial sendiri bermakna masyarakat dan komponen dari masyarakat merupakan komponen dari suatu sistem sosial. Menurut Profesor Judis, sistem sosial adalah suatu perangkat sistem sosial yang memiliki nilai-nilai norma dan tujuan bersama. Sementara menurut Parsons, sistem sosial merupakan proses interaksi di antara para pelaku sosial, sehingga yang dimaksud dengan struktur sistem sosial adalah struktur relasi antara para pelaku sebagaimana yang terlihat dalam proses interaksi dan sistem itu relasi tersebut ya. Dan sistem itu maksudnya relasi tersebut, artinya hubungan antar orang satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, sistem sosial pada dasarnya menunjuk pada sesuatu dari bentuk masyarakat yang dalam skala besar, seperti bangsa, negara, atau dapat pula menunjuk pada sektor tertentu, seperti sektor pendidikan, ekonomi, politik, atau dapat pula menunjuk pada skala kecil seperti keluarga, ya. Ciri-ciri sistem sosial menurut Talcott Parsons adalah sebagai berikut. Dua orang atau lebih saling mempengaruhi dalam tindakan mereka memperhitungkan bagaimana orang lain bertindak dan kadang-kadang mereka bertindak bersama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara ciri sistem sosial menurut Alvin Bertrand adalah terdapat dua orang atau lebih terjadi interaksi antara mereka bertujuan memiliki struktur, simbol, dan harapan-harapan bersama dan dipedomaninya. Selanjutnya, Talcott Parsons menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu tipe sistem sosial. Ya, di sini dapat diartikan bahwa manusia terlahir memang sebagai makhluk sosial. Artinya kita hidup tidak bisa sendiri dan harus saling berhubungan dengan orang lain dan saling membutuhkan. Ya. Dari uraian di atas diketahui bahwa sistem sosial termasuk sistem lain pada umumnya terdapat proses saling pengaruh-mempengaruhi ya. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan antara subsistem yang ada di dalam sistem atau hubungan antara sistem tersebut dengan sistem lain dan lingkungannya. Margono Slamet menyatakan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem sosial dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ekologi, yaitu tempat dan geografi di mana sistem itu berada, ya. Yang kedua demografi yang menyangkut populasi, susunan dan ciri-cirinya. Yang ketiga kebudayaan, yaitu menyangkut nilai-nilai sosial, sistem kepercayaan dan norma-norma dalam masyarakat. Yang keempat kepribadian yang meliputi sikap mental, semangat, temperamen dan ciri-ciri psikologis masyarakat. Yang terakhir, waktu sejarah dan latar belakang masa lampau dari masyarakat tersebut. Jadi dari kelima
yang mempengaruhi ini adalah bagian dari diri manusia itu sendiri ya, tempat tinggal, kepribadian ya, sejarahnya, budayanya dan sebagainya ya. Sistem sosial yang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya merupakan ciri utama dari sistem sosial yang memiliki sikap terbuka yang dapat menerima unsur-unsur dari luar sistem. Dengan keterbukaan dari sistem sosial, maka akan tercipta juga batasan dari sistem sosial tersebut. Tentunya dengan keterbukaan juga akan terciptanya suatu perubahan dan perkembangan. Dari dua perubahan yang terjadi dari keterbukaan akan terciptanya suatu goncangan dalam sistem sosial tersebut. Dari keterbukaan sistem sosial, terlihat bahwa dalam sistem sosial terdapat proses jalinan sosial dan perubahan sosial. Okay. Tapi menurut Alvin ya, Bertrand, proses dalam sistem sosial terdiri dari proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi. Pentingnya suatu komunikasi dalam suatu sistem sosial adalah penyampaian informasi, mengutarakan sikap dan perasaan, juga untuk menjalin keserasian dalam kerja suatu sistem. Dapat dikatakan tanpa suatu komunikasi, sistem sosial tidak akan ada. Yang kedua, memelihara tanpa batas. Setiap sistem sosial memiliki cara tertentu untuk melindungi dan mempertahankan identitasnya. Misalnya, dengan adanya suatu aturan, pembatasan penggunaan sarana dan prasarana hanya untuk warganya sendiri, dan menciptakan suatu hubungan kesetiakawanan dan kepercayaan di antara anggotanya. Yang berikutnya, penjalinan. Sistem dengan adanya hubungan dan interaksi dengan sistem sosial lainnya yang digunakan untuk mencapai tujuan, dengan demikian merupakan suatu proses menjalin kerjasama antara dua atau lebih sistem sosial. Berikutnya, sosialisasi. Sosialisasi diartikan sebagai proses penyampaian budaya, sejarah, atau aturan tertentu di dalam suatu sistem sosial. Proses sosialisasi biasanya didapat melalui interaksi yang bertujuan untuk membentuk pribadi seseorang dalam suatu sistem sosial. Yang berikutnya, pengawasan sosial. Merupakan suatu proses pembatasan atau pengekangan tingkah laku di dalam sistem sosial. Pengawasan merupakan suatu proses untuk memperbaiki sikap yang menyikapi anggota-anggota sistem sosial tersebut. Yang erat dengan pengawasan adalah norma-norma, kekuasaan, dan sanksi-sanksi biasanya ditempuh juga melalui cara-cara informal seperti isu, gosip, cemoohan, pengasingan, dan dalam pergaulan masyarakat yang dikaitkan dengan hukum atau peraturan tata tertib. Berikutnya, pelembagaan merupakan suatu proses pengesahan tingkah laku menjadi suatu hukum atau tata tertib yang pantas atau patut untuk dijalankan. Proses ini berlangsung lama atau evolusi di dalam melalui pengambilan keputusan dan penghukuman pada tindakan-tindakan yang tidak dapat ditoleransi. Berikutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan di dalam pola perilaku interaksi. Hal semacam ini biasanya menimbulkan ketegangan dalam sistem sosial dan tidak jarang juga menimbulkan perpecahan. Hal ini menggambarkan suatu keadaan yang dinamis dalam sistem sosial. Gerak sistem sosial menurut Talcott Parsons, sistem sosial memiliki gerak sosial yang terdiri dari subsistem sosial budaya yang mempertahankan pola hubungan antar masyarakat, memberikan jawaban terhadap masalah-masalah sosial, juga mengenai aturan-aturan yang berjalan di dalam suatu sistem sosial. Subsistem sosial yang dimana terdapat hubungan yang serasi di setiap subsistem untuk menciptakan keadaan yang harmonis, mencakup susunan normatif, identitas masyarakat, dan keanggotaan seorang masyarakat. Subsistem kepribadian yang menghubungkan antara sistem sosial masyarakat dengan kepribadian dari setiap anggotanya, dilakukan dengan sosialisasi untuk mendapatkan integrasi dalam hal budaya, aturan, dan norma yang nantinya menghasilkan pengendalian sosial. Subsistem organisasi perilaku adalah jalannya hubungan antara masyarakat dengan organisasi sosial yang dimana akan pengarahan dan penyesuaian tingkah laku juga terdapat usaha untuk memenuhi berbagai tujuan
dari sistem sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Masalah sosial dimulai sejak adanya peradaban manusia ya. Manusia sendiri akibat adanya perubahan sosial dan perubahan budaya. Sesungguhnya masalah sosial adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena masalah sosial itu terwujud dari kehidupan manusia itu sendiri, sebagai akibat dari hubungan antar manusia yang juga akibat dari tingkah lakunya. Yang membedakan masalah sosial dengan masalah lainnya adalah masalah sosial selalu ada kaitannya dekat dengan nilai moral dan pranata sosial, serta selalu ada kaitannya dengan hubungan manusia dengan konteks normatif, di mana hubungan-hubungan manusia itu terwujud. Masalah-masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, dan karenanya dirasakan perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Pokok dari masalah sosial adalah adanya perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai dengan kondisi nyata kehidupan, adanya kepincangan anggapan masyarakat antara apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Masalah sosial merupakan persoalan yang timbul secara langsung atau bersumber langsung pada kondisi maupun proses-proses sosial. Sulitnya melebur nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, sulitnya mengintegrasikan nilai yang ada di dalam masyarakat, karena masyarakat memiliki peran dan kepentingannya masing-masing. Dari sanalah sering terjadi konflik di dalam masyarakat. Maka sikap masyarakat itulah yang menentukan gejala-gejala sosial. Berikutnya, adanya nilai-nilai yang dipaksakan di dalam masyarakat, padahal nilai itu sebenarnya tidak disukai oleh masyarakat. Masalah sosial ya, manifest merupakan masalah sosial yang timbul sebagai akibat dari kepincangan dalam masyarakat. Masalah sosial laten menyangkut hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai masyarakat, tetapi tidak diakui sedemikian halnya. Rasa simpati yang kecil karena jauhnya jarak antara orang-orang di dalam suatu sistem sosial menyebabkan perhatian yang kecil juga pada kejadian tersebut. Oke, itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi pada hari ini. Apa yang belum dipahami silakan bertanya. Saya tunggu. Siapa lagi yang mau bertanya? Bu, mau nanya Bu. Iya. Mau nanya Bu. Iya silakan. Bu, bagaimana Kak cara mengatasi masalah sosialnya Bu? Apa itu? Mengatasi masalah sosial dengan siapa? Ya. Dengan kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, selalu berkaitan dengan manusia-manusia lainnya. Jadi makanya di dalam kehidupan ini ada aturan-aturan atau norma-norma, karena kalau tidak diatur manusia ini, maka itulah terjadi konflik ya. Konflik itu macam-macam, seperti perselisihan ya, seperti ketidaksamaan visi dan misi kita dalam keseharian kita di tempat kerja, di rumah ya, atau di tempat tinggal kita dengan teman, dengan pasangan dan sebagainya. Jadi untuk yang ditanyakan ini apa tadi? Bagaimana cara mengatasi masalah sosial Bu? Ya, cara mengatasi sosial itu kita tuh ada di mana dulu sosial kita ini, gitu loh. Maksudnya yang mau ditanyakan lebih spesifiknya dalam masyarakat. Kalau di dalam masyarakat sebenarnya mudah saja, asal kita mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh
oleh sekeliling kita, umpamanya nih ya, dalam tempat tinggal kita mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan yang sudah diberikan oleh RT kita atau RW atau yang lebih tinggi lagi kelurahan, kecamatan dan sebagainya sampai ke presiden istilahnya. Kalau kita mengikuti aturan yang ada dalam bermasyarakat, insya Allah kita bisa tidak terkena masalah sosial gitu. Jadi masalah-masalah itu sebenarnya timbul dari sikap-sikap dari manusia itu sendiri ya, gitu. Jadi pesan Bu Zakia, kalau kita memang mau aman ya hidup bermasyarakat, ikuti saja aturan dan kalau bisa masalah yang ada dikecilkan, masalah yang kecil tuh dihilangkan gitu. Yang kita lihat di keliling kita ini kan apa-apa semua dijadikan masalah, yang bukan masalah kita bahkan kita ikut di dalam masalah itu juga gitu ya. Jadi lebih baik kita dalam bersosial mengikuti aturan yang ada. Maksudnya Bu Zakia pastinya aturan yang baik ya. Insya Allah kita bisa menjalani hidup dengan damai ya, dengan benar. Itu aja dari saya. Nilai-nilai yang dipaksakan di dalam masyarakat. Padahal nilai itu sebenarnya tidak disukai oleh masyarakat. Masalah sosial ya, manifest merupakan masalah sosial yang timbul sebagai akibat dari kepincangan dalam masyarakat. Masalah sosial laten menyangkut hal-hal yang berlawanan dengan nilai-nilai masyarakat, tetapi tidak diakui sedemikian halnya. Ini bisa juga menambahkan jawaban tadi bahwa kita dalam memberikan aturan atau sistem harus kesepakatan bersama ya, karena kita hidup bersama gitu. Jadi tidak bisa kita memberikan aturan tapi sepihak gitu ya. Ya Bu. Ya silakan, siapa ini? Siva, ya Siva silakan. cara mengatasi masalah ke masyarakat dan ke organisasi itu sama nggak Bu? Sama ya. Jadi gini, kita sebagai makhluk sosial tadi kan bisa kita sampaikan bahwa kita ini hidup tidak sendiri. Ada manusia lainnya, termasuk dalam organisasi ya, terus kenegaraan ya, apalagi di dalam kita kuliah, di dalam keluarga, masyarakat, itu semuanya perlu aturan-aturan agar kita bersosialisasinya itu bisa berjalan bersama gitu ya. Organisasi, masyarakat ya, dimanapun berada itu kita dituntut sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain gitu ya. Makanya di dalam kehidupan ini memang harus diatur. Kalau tidak diatur tuh bahaya sekali kita ini ya. Benar tidak? Kalau nggak diatur gimana coba? Berantakan di kampus. Berantakan di kampus aja deh, di kampus. Kalau tidak ada rektor, wakil-wakil rektor, dekan dan sebagainya, atau kalian datang aja suka-suka segala, tidak akan berjalan ya. Semua harus ada sistem, semua harus ada aturan-aturan di dalam hidup bermasyarakat, baik di masyarakat, baik di dalam kita bersekolah, berkuliah ya, dengan pasangan, di dalam keluarga, semua harus ada aturan atau sistem. Jadi baru bisa berjalan bersama ya. Ketika kalian di dalam rumah tangga aja, di dalam keluarga ya, ada orang tua, ada adik, ada kakak, kalau tidak diatur, itu berantakan itu ya. Artinya kita harus saling mendengarkan, harus mengikuti aturan yang ada. Makanya aturan yang diberikan itu harus kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama, bukan hanya kita memerintah memberi aturan, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri ya. Siva ikut organisasi? Enggak. Oh tidak. Nah, apa merasa ada kesulitan kalau seandainya kalau melihat organisasi untuk mengatasi sosialnya gimana gitu ya? Pernah melihat atau pernah mendengarkan curhatan atau mendengar atau gimana tuh Siva? Dengerin curhatan orang doang. Oh gitu. Pokoknya gini aja. Pokoknya lebih simpelnya lagi, yang jelas dalam kita ini adalah manusia, adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, harus berdampingan dengan manusia-manusia lainnya agar bisa berjalan bersama, harus mempunyai aturan, sistem, norma-norma ya, budaya, sejarah dan sebagainya yang semuanya harus diatur dengan kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama. Baru kita hidup bisa berjalan bersama dengan damai.
Kalau tidak, maka bisa dipastikan akan terjadi konflik-konflik di dalam sosial ya, di dalam sosialisasi kita, kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, bisa ya menyimpulkan materi pada hari ini? Iya Bu, bisa. Oke, Ya, Bu. ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita foto bersama. Iya Bu, Oke. sudah Bu. Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan, pertemuan terakhir. Setelah itu kita langsung ujian akhir semester. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang bagus seperti UTS ya. Sehingga ketika ditambahkan, dibagi akan keluarnya nilainya yang terbaik lah, yang memuaskan, yang sangat memuaskan. Ya itu harapan besar dia semua. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.